Selamat pagi Pak Dharma, perkenalkan saya Andreas Sesoni Srigar dengan NRP 5020051039 dari Departemen Teknik Kelautan akan kembali membahas soal EAS Fisika Mekanika sebagai nilai perbaikan EAS Fisika Mekanika kelas 9 semester 1 ini. Pertama saya akan membahas soal yang nomor 1. Jadi ada dua balok yang dihubungkan oleh tali ringan terlilit pada katrol, bentuknya cakramangkuk mungkin diketahui. Jadi balok yang pertama atau M1 masanya adalah 2 kg. Balok yang kedua M2 adalah 3 kg. Jadi katrol ini untuk masanya M1 8 kg. Untuk jari-jari katrolnya adalah 0,25 meter. Talinya tidak slip atau licin. Lalu kedua balok mula-mula ada di ketinggian H sama dengan 0,5 meter. Kita akan mengerjakan yang A itu kita mencari percepatan dan tegangan tali di sisi M1 dan yang 2. Sebelum mencari percepatan perlu diketahui rumus inersia, yaitu karena cakramnya homogen, rumus adalah setengah mr kuadrat. Kita tinggal masukkan angka 8 0,25 kuadrat sama dengan ini, jika dihitung hasilnya adalah 0,25 kg meter kuadrat. Lalu kita akan menggambar ilustrasi terlebih dahulu. Ilustrasi sistemnya. Pertama ada balok pertama. Kita menggambar katrolnya dulu. Jadi yang pertama ada M1, lalu ini ada M2. Nah, karena M1 nya 2 kg, yang ini 3 kg, jadi arahnya turun ke sebelah kanan. Untuk percepatan rumusnya jika mengikuti sistem, jadi kan kalau sistem ini menggunakan hukum Newton yang sigma F sama dengan ma, lalu kita persingkat jadi M2 M1 dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah rumus inersianya itu E per R kuadrat. Tinggal kita masukkan angka 3 dikurang 2 kali 9,8 per 2 ditambah 3 tambah itu tadi inersianya 0,25. Ini hasilnya A nya adalah 1,09 meter per second kuadrat untuk yang A. Lalu untuk tegangan tali T1 nya atau dari M1 kan kita menggunakan sigma F sama dengan ma. Jadi gaya yang terjadi di M1 karena ini naik searah dengan arah sistem sebenarnya, jadi di sini terdapat gaya normal untuk gaya berat mg. Terus di sini ada gaya tegangan tali atau T1 plus mg sama dengan ma. Untuk dari T1 nya kita tinggal
MA kurang MG. Jadi ini T2. Kalau T2 udah seperti ini, T2 sama dengan keluarkan M nya dipecah menjadi M dalam kurung A. Enggak, ini benar T1. T1 A dikurang G, atau jika dibalik G ditambah A. Jadi hasilnya adalah M1 nya tadi 2 dikali 9,8 tambah 1,09. Ini hasilnya adalah 21,8 Newton untuk T1. Untuk T2 nya ini dia min MG sama dengan MA, T2 sama dengan MA tambah MG. Jika dipecah menjadi M dalam kurung A tambah G, jika dimasukkan tadi M nya 3, M nya 1,09 tambah 9,8, hasilnya adalah 26,1 Newton. Untuk yang A sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan yang B. Hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Jadi untuk mengerjakan yang B, kita menggunakan rumus V kuadrat sama dengan 2 kali A kali H. Di sini kita menggunakan rumus ini karena untuk mencari V-nya terlebih dahulu. Karena yang diminta kecepatan tepat sebelum M2 menyentuh lantai, kita akan menggunakan hanya sebesar 0,5 meter. Jadi tinggal kita masukkan 2 kali A-nya tadi 1,09 kali 0,5. Ini hasilnya 1,09 meter per second. Untuk V yang biasanya berarti tinggal ini diakar jadi 1,04 mps. Jadi ini untuk V saat turun setinggi 0,5 atau tepat sebelum M2 menyentuh lantai. Lalu kita lanjut ke poin C. Kita mencari waktu yang diperlukan M2 menyentuh lantai. Berarti kita menggunakan rumus setengah AT kuadrat. H sama dengan setengah AT kuadrat. Hanya 0,5 setengah hanya 1,09 T kuadrat. Berarti T jika dihitung menggunakan kalkulator sama dengan 0,96 second. Sekian untuk nomor 1. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2, di mana ada sebuah tangga AB memiliki panjang atau L sama dengan 10 meter, masanya 15 kg.
sebagai massa tangga atau MT disandarkan pada dinding yang licin. Ketinggian A dari ujung tangga A dari lantai kasar adalah 8 meter atau hanya 8 meter, dan petugas pemadam kebakaran memiliki massa 60 kg. Pertama, A. Tentukan komponen gaya normal NB dan gaya geseknya FB pada lantai titik B saat petugas pemadam kebakaran pada posisi 3 meter. Misalnya di sini 3 meter. Dari titik B menuju titik A. Yang B, jika tangga hampir tergelincir ketika petugas pemadam kebakaran pada posisi 7 meter, anggaplah 7 meter, hitung koefisien gerakan statis antara tangga dan lantai. Pertama-tama kita menganalisis geometri tangga, jadi tinggi. Tinggi dan panjangnya kita dapat menemukannya lewat sin theta. Jadi di panjangnya kan hanya ini 8 meter. Jika kita mencari sudut ini, sin itu kan demi, berarti 8 per L nya 10. Ini kan hasilnya 0,8, berarti kalau misalnya sinnya 0,8, cosnya adalah 0,6. Lalu jarak horizontalnya adalah tinggal rumus L cos theta atau 10 cos theta. Cos theta nya tadi 0,6, berarti 10 kali 0,6 6 meter. Setelah mengetahui ini, kita dapat mengerjakan yang A dengan menggunakan rumus kesetimbangan gaya vertikal, itu sigma F Y sama dengan 0. Gaya-gayanya, pertama ini kan ada gaya normal alias N. Jadi di sini N sama dengan di sini dia ada diberikan beban petugas dan beban tangga. Jadi kita masukkan WT dan WP, tinggal kita masukkan angkanya 9 tambah 588. Ini dapat dari M kali G. Ini hasilnya 637 Newton. Untuk horizontalnya kan ini vertikal. Untuk horizontalnya sigma F X 90, dia hanya ada gaya gesek dan gaya berat, yaitu F kecil B sama dengan NA. Ini prinsip yang akan kita gunakan untuk mencari gaya geseknya. Pertama kita akan mencari kesetimbangan momen di titik B, itu NA dikali H sama dengan WT. Nah,
cos theta tambah VP 3 cos theta. NA dikali 8 sama dengan ini tadi WT nya 49 kali 5 cos theta. Sebentar, OWT nya ternyata 147 dikali 5 cos theta kali 0,63 tambah 588 kali 3 cos theta 3 kali 0,6 1,8. Jadi NA nya ini hasilnya 1499,4 dibagi dengan 8 sama dengan 187,4 Newton. Karena NA sama dengan FB, jadi gaya geseknya juga hasilnya sama, yaitu 187,4 Newton. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang B, yaitu cari koefisien gesek statis saat petugas hampir tergelincir. Seharusnya karena ini sudah dijawab di bagian A juga, kita akan mencari FB itu sama dengan NA yang tadi. Jadi untuk jawaban yang B juga sama, yaitu 187,4 Newton. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas adalah nomor 4. Nomor 4 diberikan sebuah ilustrasi gambar, yaitu berupa pipa air. Jadi air akan mengalir dari kiri, yaitu titik 1 ke titik 2 di kanan ini. Sistem pipa yang dihubungkan dengan nanometer diisi air raksa. Jadi debit airnya 1500 cm3 per detik dan massa jenis airnya 1 gram cm per cm3. Rho jenis atau massa jenis air raksa 13,6 gram per cm3 dan tekanan atmosfernya 1 atm. Prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini pertama adalah prinsip kontinuitas. Kontinuitas ini bisa disimbolkan dengan Q. Q itu adalah luas penampang dikali laju atau A dikali V. Jadi karena kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Lalu yang kedua ada prinsip Bernoulli. Bernoulli itu untuk aliran tunak fluida yang tak termampatkan, itu P per rho G ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z sampai dengan konstan. Lalu yang terakhir ada hidrostatika atau persamaan manometer, yaitu P sama dengan rho awal ditambah rho GH. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk menghitung laju aliran dari titik 1 dan 2. Sebelumnya kita akan mencari tahu dulu luas penampang di masing-masing titik. A1-nya kita menggunakan rumus Pi D1 kuadrat per 4. Karena ini dalam cm diubah ke meter 0,05 kuadrat per 4, bisa mendapatkan hasil A1 sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 3. Lalu A2-nya 0,1 meter dikali pi per 4 sama dengan 7,85 dikali 10 pangkat 3. Karena kita sudah mendapatkan luas penampangnya, kita langsung saja mencari kecepatan.
Untuk V1 kita menggunakan rumus kontinuitas saja. Jadi untuk V1 sama dengan Q per A1. Untuk Q-nya kita memakai 1,5 dikali 10 pangkat min 3, yaitu debit air. A1 nya kita masukkan 1,96 dikali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya adalah 0,76 meter per second. V2 Q per A2. Q nya sama, debit air per A2 nya 7,85 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 0,19 meter per second. Jadi ini V1 nya, ini V2 nya. Untuk yang B demikian. Lalu yang C kita diperintahkan untuk cari tekanan di titik 1 dan 2. Untuk tekanan titik 1 dari manometer, kita menggunakan rumus. Sebelumnya kita menganalisis arah laju aliran dulu. Jadi di permukaan raksa kanan terdapat PR. Jadi untuk PR itu sama dengan P0 atau 1,03 dikali 10,5 Pascal. Dari permukaan raksa kiri 0,1 meter lebih tinggi daripada ini yang permukaan raksa kanan. Jadi dalam raksa diam naik 0,1 meter atau tekanannya berkurang. Kita menggunakan persamaan PL sama dengan P1 PL kurang rho air dikali G dikali H. H-nya 0,2. Ini jika kita pecah jadi P0 kurang 1,36 kali 10 pangkat 4 atau rho air kurang 1000 kali 10 kali H 0,2. Jadi hasilnya saja langsung mendapatkan itu 8,7 kali 10 pangkat 4 Pascal. Untuk 8,7 kali 10 Pascal kita ubah ke satuan atmosfer atau ATM, itu 0,85 ATM. Ini tekanan di titik 1. Maksudnya kita di titik 2. Titik 2 menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi antara titik 1 dan 2 terjadi P1 tambah setengah rho V2 kuadrat V1 kuadrat tambah rho G Z1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G Z2. Z1 nya 0 sehingga Z2 nya 2 meter. Jika kita menguraikan rumus yang ini menjadi P2 sama dengan P1 tambah setengah dipecah rho, ini maksudnya rho dalam kurung
V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurang rho G Z2 dikurang Z1. Kita menghitung satu-satu dulu. Yang ini langsung di bawah sini aja ya, di setengah rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat itu 0,5 dikali rho minus 1000 dikali 0,76 kuadrat kurang 0,19 kuadrat. Ini hasilnya 2,7 kali 10 pangkat 2 Pascal. Untuk yang ini kita hitung juga rho G Z2 dikurang Z1 sama dengan 1000 dikali 10 kali 2 kurang 0 itu 2. Ini hasilnya 2 kali 10 4 Pascal, sehingga P2 jika dilanjutkan sama dengan 8,7 kali 10 pangkat 4 tambah 2,7 kali 10 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 pangkat 4. Ini jika dihitung hasilnya 6,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Sekian pengerjaan nomor 1, 2, dan 4 sebagai nilai perbaikan PAS Fisika Mekanika kelas 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dharma atas perkuliahan yang telah ditempuh selama ini. Sekian dari saya, terima kasih.